Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kematian itu hanya menunggu waktu saja sebenarnya, sehingga tidak ada yang perlu dihindarkan. Maka kalau dengan kematian itu akan mendatangkan maslahat yang besar bagi dakwah dan bagi kemuliaan Islam dan umat Islam, maka kematian itu tidak berarti apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Uringin Anom Situbondo serta segenap mustami penyimak pemerhati kajian ini dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita pahami kenapa pemuda ini kok balik lagi, kok nggak kabur saja, karena dia memiliki tujuan yang sangat besar, yakni berdakwah kepada raja. Nah, sampai situ cerita kita sambung pagi hari ini, bahwasanya ditanya apa yang dilakukan terhadap para punggawa-punggawa yang membawamu ke laut tadi. Kafanihimullahu ta'ala, anak muda itu menyatakan bahwa Allah melindungiku dari kejahatan mereka, hanya itu. Kemudian faqala lil malik, raja itu bertanya, innaka lasta. Faqala lil malik, anak muda itu berkata kepada raja, innaka lasta biqatili. Ditegaskan, Mbak, hai raja, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku. Ini sudah dibatasi, hatta taf'ala ma'amuruka, hingga engkau tidak akan bisa membunuhku. Engkau akan bisa membunuhku jika engkau mengikuti apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi dia sudah membuka diri untuk bisa dibunuh dengan syarat cara membunuhnya raja itu harus mengikuti prosedur yang dia miliki, yang dia maui begitu. Raja sudah kebelet ingin bunuh anak ini, Pak, maka dia mengiyakan saja. Qala ma huwa, raja mengatakan, apa itu, bagaimana metode itu supaya kamu bisa saya bunuh, bagaimana? Nah, ini baru dibuka. Qala, sang pemuda mengatakan, tajma'un nas, kumpulkan manusia, kumpulkan rakyat, kumpulkan orang banyak, fi su'idin wahidin, di suatu dataran yang memungkinkan orang bisa berkumpul semuanya. Mungkin ya kayak alun-alun, apa lapangan, apa lembah atau apa begitu ya. Suruh mengumpulkan manusia di suatu tempat yang lapang. Fataslubuni, dan kemudian saliblah aku. Wah, Pak, ini betul-betul menyerahkan jiwa ini, betul-betul. Fataslubuni ala jid'in, saliblah aku di batang pohon kurma. Di batang pohon kurma. Summahud syahman min kinanani, kemudian ambillah anak panah dari sarung, anak panah saya yang saya bawa ini, dari sarungnya ambillah. Thumma du'is sahma bika bitil qaus,
Lalu letakkanlah anak panah itu di tengah-tengah busurnya. Panah suruh di tengah busurnya. Tsumma qala, lalu katakanlah Bismillahirrabbilgulam. Katakanlah seperti itu. Jadi ini prosedur yang diberikan oleh pemuda untuk bisa membunuh dia, dan yang melakukan harus raja. Ini kita bisa mencium satu strategi, Pak. Satu strategi dari pemuda, bahwa pemuda sebenarnya tidak sakti. Pemuda ini sebenarnya memiliki karomah, doa-doanya dikabulkan. Kalau selama ini dia terhindar dari kematian, dari pembunuhan rezim kerajaan itu, karena kehendak Allah mengabulkan doanya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Lalu Allah mengabulkan itu. Nah, dalam hal ini kemudian si pemuda ini terkenal sangat sakti, Pak. Sangat sakti, sangat keramat, sehingga tidak bisa dibunuh dengan cara apapun. Maka ketika sang pemuda ini ngawedar atau membongkar pengapesannya begitu, seolah-olah seperti itu, padahal juga enggak, padahal biasa saja. Ini hanya pemuda ini hanya ingin menunjukkan bahwa kematian dia tidak mudah, dia tidak begitu saja mudah dibunuh begitu. Sehingga bagaimana supaya raja ini bisa menuruti kata-katanya, bisa menuruti arahan yang diberikan oleh sang pemuda. Maka dibikinlah yang agak aneh-aneh begitu. Dibikin kesan seolah-olah pemuda, saya hanya akan bisa mati dengan panahku sendiri, gitu. Dan kematian saya hanya akan bisa mati kalau saya disalib di batang pohon kurma. Ditentukan yang rada aneh-aneh gitu, Pak. Ya, kita paham kalau sekarang ada dukun atau ada orang-orang spiritual, orang-orang pintar itu juga bikin yang aneh-aneh. Ini supaya bagaimana supaya luntur kebalnya begitu, harus dipukul dengan daun kelor misalkan. Ya padahal enggak juga, Pak. Enggak, biasa aja sebenarnya. Ini harus ditanam di depan pintu, 3 langkah dari pintu, harus ke sebelah arah kiri. Sebenarnya enggak gitu-gitu juga. Ini hanya untuk memberikan kesan keyakinan kepada yang diperintahkan supaya dia lebih yakin. Nah, pemuda ini kayaknya juga bersiasat seperti itu. Dia bikin yang aneh-aneh, ambil panahku dari tempatku, panah, seolah-olah dia hanya akan bisa mati dengan senjatanya sendiri. Dan harus disalib, diikat di pohon kurma, bukan pohon pisang. Gitu ya. Jadi dibikin yang agak aneh gitu. Dan tujuannya ini sebenarnya terakhir ini hanya bisa mati seolah-olah kalau dengan mantranya adalah Bismillahirrabbilgulam. Tentu raja sangat apa? Sebenarnya kalimat ini yang sangat dihindari selama ini oleh raja. Raja menganggap dirinya Tuhan, ilah, sesembahan. Nah, tapi apa boleh buat kalau kalimat ini yang bisa membuat pemuda itu mati, tak lakoni. Akhirnya gitu kan, nggak punya pilihan, toh, Pak? Akhirnya begitu, akhirnya betul. Ini targetnya si pemuda. Summa irmi fa innaka idza fa'alta dzalik. Kemudian setelah itu semua dikemukakan oleh pemuda, apabila itu dilakukan, wahai raja, maka barulah engkau fakoltani, barulah engkau akan bisa membunuhku. Jadi raja tidak punya pilihan kalau tidak melakukan SOP yang disampaikan oleh pemuda itu, pemuda ini nggak akan bisa mati. Gitu. Sehingga apapun yang terjadi, dia akan mengikuti SOP itu ya secara detil, ya, betul akhirnya dilakukan. Fajama'an nas, maka raja itu memerintahkan penggawa-penggawa untuk mengumpulkan rakyatnya, penduduknya di satu tanah yang lapang, yang luas. Semua penduduk tidak boleh ada di rumah, harus hadir di situ, harus hadir. Fi su'iti wahidin fasalabahu ala jid'in summa akhadha sahman bin kinanatihi. Lalu dilakukanlah prosedur sebagaimana yang dikemukakan oleh pemuda tadi. Sang pemuda kemudian disalib di hadapan orang-orang yang sudah ngumpul itu, Pak. Disalib, diikat begitu, kemudian diambil
diambil anak panah dari kerangka tempat anak panah yang dibawa oleh pemuda itu, kemudian sesuai dengan arahan sang pemuda, anak panah itu kemudian wada'as sahma fi kabidil qaus, diletakkan di tengah busurnya, summa qala, lalu pemuda itu berucap harus dengan keras yang memungkinkan semua yang hadir dengar. Kalau sekarang pakai wireless atau pakai apa begitu, yang pasti harus dengar semua. Lalu dikatakanlah setelah disiapkan itu, kemudian dikatakan Bismillahirabbil Ghulam, summa romahu, kemudian dilemparkanlah atau dilepaskanlah anak panah itu, fawada'aha badahu fi sud'ihi, maka mengenai pelipis si pemuda itu, mengenai pelipis. Allah alam, berarti ketika siap dipanah itu pemuda mungkin agak nengok atau agak bagaimana begitu, ngena pelipis. Kemudian sang pemuda itu refleks meletakkan tangannya atau megang panah yang nancap itu, famata, kemudian pemuda mati. Itu jadi betul pemuda ini tidak bohong. Ketika raja melakukan apa yang disampaikan prosedur kematiannya itu, maka benar pemuda ini mati. Tapi apa yang terjadi, Pak? Karena idola masyarakat ini, panutan masyarakat berupa pemuda ini sudah mati, dan kematiannya ternyata ada satu karena sudah terkenal nggak bisa dibunuh. Nah, kemudian ketika mendengar raja ini mengungkapkan satu kalimat mantra, Bismillahirabbil Ghulam, dengan nama Allah, Rabbnya pemuda ini, maka dibunuhlah. Berarti kunci dari kesaktian pemuda itu adalah ada pada Rabb yang disebutkan oleh raja itu. Maka manusia yang hadir di situ seketika meyakini betul bahwa Rabb itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka serentak berteriak, faqalan nas, maka manusia itu rame-rame mengucapkan, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, aku beriman dengan Rabbnya pemuda itu. Nah, kemudian heboh, Pak. Padahal ini yang sangat ditakutkan oleh sang raja. Dakwah pemuda berhasil. Ketika seorang tokoh atau seorang raja itu mengakui keberadaan Rabbnya Ghulam, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senegara itu orang yang hadir menjadi beriman, Pak. Berarti pemuda ini gagal apa berhasil, Pak? Berhasil. Kalaupun dia mati, siapa sih yang nggak mati? Begitu. Mati nggak mati itu semuanya mati, hanya urusan waktu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin sore saya dikabari dan saya telat buka WA itu, takmir, ketua takmir Al Muslimun Pak Budiarto itu meninggal dunia itu. Dan alhamdulillahnya kajian sebelumnya kita di sana sudah dimintai doa, begitu kita doakan sejamaah. Kemudian doakan kesembuhan dan kebaikan buat beliau, Allah yarham. Dan kemudian malam Kamis, Jumat, Sabtu meninggal itu di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang mulia di sisinya. Amin Allahumma amin. Itu kematian itu hanya menunggu waktu saja sebenarnya, sehingga tidak ada yang perlu dihindarkan. Maka kalau dengan kematian itu akan mendatangkan maslahat yang besar bagi dakwah dan bagi kemuliaan Islam dan umat Islam, maka kematian itu tidak berarti apa-apa. Maka jangan heran, Pak, teman-teman kita, saudara-saudari kita di Gaza itu begitu ringan, anak-anak kecil begitu ringan untuk melawan kezaliman di sana, untuk bertahan tidak mau meninggalkan Gaza. Taruhannya apa? Adalah kematian, taruhannya kematian. Bagi mereka kematian, syahid adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anas bin Nadir dalam kisah yang lain ini, Anas bin Nadir ini, Pak, ketika perang Uhud, kalau perang Uhud yang terkenal kan Sayyidina Hamzah yang kemudian mati, yang jantungnya kemudian dimakan oleh Hindun itu. Tapi ternyata ada tokoh yang tersembunyi yang selama ini tidak terekspos, tidak banyak diekspos. Anas bin Nadir itu paman dari Anas bin Malik. Diceritakan oleh Anas bin Malik, Pak,
ketika dia sudah bulat tekadnya, sudah betul-betul bermujahadah kepada Allah, sudah yakin akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh-jauh hari sudah berjanji, ya Rabb, kalau suatu saat aku sudah terhindar dari perang Badar ya Rabb, aku sudah tidak berkesempatan mendapat kemuliaan sebagai veteran perang Badar, maka ya Rabb, kalau suatu saat engkau beri kesempatan untuk berperang berhadapan dengan kaum musyrikin, maka engkau akan melihat apa yang aku perbuat. Begitu janji. Maka datanglah perang Uhud, dan orang ini membuktikan janjinya. Dikala pasukan kaum muslimin sudah kocar-kacir gitu, kan begitu sejarahnya perang Uhud itu, Rasul menempatkan beberapa belas atau beberapa puluh pasukan panah di atas, jangan turun ya, apapun yang terjadi. Ketika sudah seperti menang, seolah-olah sudah menang, ghanimah banyak di bawah, tawanan perang sudah banyak, yang di atas merasa selesai, diwanti-wanti tidak boleh turun kalau belum disuruh turun, Pak, itu turun. Maka yang tersisa hanya sekitar beberapa orang. Pasukan Khalid bin Walid yang kala itu masih musyrik, yang masih pasukan musuh begitu, melihat peluang itu kemudian naik dari belakang bukit dan menghabisi pasukan panah yang di atas bukit. Jadilah pasukan Khalid bin Walid memegang kendali dari atas bukit dan menghancurkan pasukan kaum muslimin. Di antaranya Sayyidina Hamzah meninggal dunia sampai Rasul tanggal atau patah beberapa giginya. Sangat banyak sahabat utama yang mati syahid dalam perang Uhud itu. Melihat sesuatu yang sudah sangat kocar-kacir itu, Anas bin Nadir, Pak, dia bersikukuh untuk maju menerjang pasukan yang sedemikian memegang kendali. Kemudian ada pasukan lain, sahabat yang lain menghadang. Anas bin Nadir, jangan, kamu berani ya berani, tapi dihitunglah, ayo jangan bunuh diri gitulah gitu itu. Maka dia katakan apa? Al jannah, jannah, surga wahai sahabatku, surga, aku mencium bau surga dari arah bukit Uhud. Maka dia menerjang itu dan mati benar, Pak. Bagi dia kematian tidak ada artinya, dan dia mati. Ketika perang sudah reda, dicarilah itu jasad itu, diidentifikasi, nggak ada yang mengenali itu, nggak ada yang mengenali satu jenazah ini, karena lukanya lebih dari 80 dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Anas bin Malik. Lebih dari 80 dari tusukan tombak, tusukan anak panah, bacokan pedang, dicel-cel kayaknya, Pak. Itu kita bisa paham karena perang Uhud ini adalah perang balas dendam dari kekalahan kaum musyrikin dari perang Badar. Sehingga ketika ada korban dari kaum muslimin yang mati, berusaha pokoknya dihabisi, cel-cel sampai nggak ada yang mengenali. Yang mengenali hanya saudara perempuannya, dari mana? Dari ciri atau tanda lahir di jarinya, hanya itu. Wajahnya sudah nggak rupa, Pak. Nah, ini bagi pemuda, kematian itu bagi orang-orang yang bertauhid, yang sudah diberi karomah untuk betul-betul basyirahnya Allah buka, bisa melihat kedudukannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa yakin apabila dia mati atas perjuangan tauhidnya itu dia akan memperoleh surga. Anas bin Nadir bahkan sudah diberi aroma surga dari arah musuh itu, maka dia tidak menghitung kematiannya itu, tidak dia pertahankan hidupnya. Maka pemuda ini sudah melihat ada sesuatu yang maslahat jauh lebih besar dari sekedar nyawa dia. Maka dia memberi petunjuk pada musuhnya bahkan agar kematiannya seperti ini di saat yang sama agar target dakwahnya tercapai. Yang terjadi betul, Pak. Orang senegara itu bertakbir, katanya seperti itu. Mungkin kalau kondisi sekarang mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amantu bi rabbil ghulam, aku berlindung, amanah, kami, itu kami. Jadi komunal, bukan amantu tapi amanah. Kami beriman kepada Rabbnya pemuda itu, kami beriman kepada Allah. Takbir, kayaknya seperti itu sekarang. Diplesetkan oleh orang barat, takbir, ambil takbir. Itu diplesetkan itu, orang-orang nggak kena. Ya, itu dakwah berhasil berarti. Alhamdulillah. Apa yang terjadi, Pak? Kemudian Fa'atiyah,
Fa'atiyal maliku faqilalahu, maka para punggawa itu kemudian gopoh Pak. Raja pun juga gopoh. Punggawa itu mendatangi raja kemudian menyatakan, ara'aita ma kunta tahdaru qad wallahi nazala bika hidruka. Wahai raja, bagaimana ini? Selama yang engkau takutkan, yang engkau khawatirkan selama ini sekarang terjadi. Orang-orang sudah meyakini Allah, sudah beriman kepada Allah. Qad amanan nas, mereka masyarakat rakyat sudah beriman semua. Sudah beriman semua. Kenyataan ini Bapak Ibu sekalian ternyata tidak membuat sang raja luluh hatinya, terbuka hatinya, justru tambah besar kesombongannya. Fa'amara bil ukhdud, maka raja itu justru ingin bertindak lebih jauh lagi dalam rangka mempertahankan kesombongannya, memerintahkan kepada para punggawa untuk membuat parit-parit bi afwahis sikak, membuat parit di ujung-ujung gang setiap kampung. Setiap kampung ada gang, ada pertigaan, di ujung itu dibangun lubang parit yang dalam, dibangun di semua ujung gang, akses masyarakat keluar masuk dibangun parit. Kemudian fakhudat wa utrima fiha niron, maka galilah parit itu, kemudian bikinlah di sana, nyalakan api di dalamnya. Niron atau api jamaknya api, anar itu niron. Jadi nyalakan api yang besar di sana, di lubang-lubang itu. Faqala, dan katakanlah kepada masyarakat, pada orang-orang, ya, malam yarji an dinihi fa'akhimuhu fiha au qila lahu iktahim. Katakanlah pada mereka, kalau mereka mau kembali ke dalam agama semula, yakni menyembah sang raja, maka dia selamat. Kalau tidak, masukkanlah ke dalam api itu, masuklah ke dalam lubang-lubang parit-parit api itu, atau cukup kalian katakanlah masuklah sendiri. Jadi pilihannya dua Pak. Kalau mau murtad, mau kembali ke agama lama, aman. Tetapi kalau tidak, pilihannya dua, diceburkan atau nyebur sendiri. Atau nyebur sendiri. Baik. Kemudian fafa'alu, dilakukanlah titah raja itu. Para punggawa kemudian menggali parit, kemudian setiap di ujung gang akses masyarakat keluar masuk itu digali parit yang dalam, kemudian dinyalakan api yang besar di dalamnya, dan mereka orang-orang semua diinterogasi, digiring untuk memilih mau masuk, mau keluar dari agama tauhidnya itu, kembali ke agama lama, menuhankan raja, atau diceburkan ke api, atau nyebur sendiri begitu. Kemudian itu berlangsung. Ada yang ya semua tidak mau Pak. Tadi dinyatakan masyarakat semua sudah masuk Islam, sudah bertauhid, maka ada yang dicemplungkan, ada yang nyemplung sendiri, ada yang dicemplung sendiri. Ini ashabul ukhdud, ini dalam kisah Al-Quran ada tersendiri. Ya inilah yang disebut ashabul ukhdud itu. Hatta ja'atim ra'atun, hingga proses itu orang nyebur sendiri, diceburkan nyebur sendiri, sampai kemudian ketemu atau ada seorang wanita, ja'atim ra'atun ma'aha sobiyun, yang dia menggendong bayi sobiyul laha fataqa asad, dan dia tampak hanya berdiri di pinggir apa? Di pinggir parit yang menyala-nyala itu. Ya, seperti dia itu ragu atau takut. Antaqa'a fiha, untuk terjun, dia ragu-ragu. Ragunya bisa kita pahami, Pak. Yang pasti kalau dia sendiri tidak takut mati sih. Tapi karena dia menggendong bayi, kayaknya dia abot ke bayinya. Abot atau kasihan ke bayinya, maka dia ragu. Itu kita bisa pahami. Tapi dalam kondisi keraguan itu, Bapak Ibu sekalian,
datanglah satu keajaiban yang tidak diduga-duga. Apa keajaiban itu? Faqala lahal gulam, anak yang digendong itu bisa bicara Pak, tiba-tiba bisa bicara. Ya ummah, wahai ibundaku tersayang, isbiri, jenengan sabar mawon, masuk saja, fa innaki alal haqq, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Nah, itu Pak. Ternyata bayi ini diberi karunia oleh Allah bisa bicara untuk menguatkan kesabaran ibundanya, untuk tidak ragu-ragu mempertahankan akidahnya, yakni dengan pilihan masuk ke dalam api bersama anaknya. Ini Masya Allah.